Sekarang saya akan berikan satu pengumuman yang lain daripada lain ya. Saya ingin memberikan suatu himbauan kepada 3 orang pendeta. Yang pertama pendeta Andi Simon, yang kedua pendeta Gilbert Lemoendong, dan yang ketiga pendeta Joshua Tewu. Tentang apa himbauannya? Tentu bukan tentang Patrick Smith, tidak. Itu sudah lalu dan toh sudah ditolak. Tapi kali ini saya punya kasus yang lain yang juga kasus urusan pengadilan. Tentang seorang pendeta yang namanya Hannah Gadd. Saya akan tunjukkan ya. Saudara, pendeta Hannah Gadd, dari nama Hannah, saudara mestinya tahu dia ini perempuan ya. Dari gereja GPDI di Manado, pokoknya Sulawesi Utara. Nah, saudara, kasusnya apa, saudara? Pendeta Hannah Gadd ini menduga ada kasus penyimpangan penggunaan uang persembahan persepuluhan di gerejanya. Saya tidak terlalu tahu organisasinya, ini MD apa segala macam, saya tidak tahu, saya hanya bahas singkatnya saja ya. Dan juga ada kasus, ada dugaan penyimpangan uang hibah dari Pemprov. Nah ini saya kutip WA dari pendeta Hannah Gadd kepada saya. Saya bacakan ya. Sebenarnya bukan hanya uang persepuluhan yang diselewengkan oleh mantan bendahara. Tetapi ada juga dana hibah dari Pemprov yang tidak pernah ada pertanggungjawabannya ke gembala-gembala. Padahal dana hibah tersebut peruntukannya untuk seluruh gembala-gembala GPDI Sulawesi Utara. Tetapi kami sepeser pun tidak pernah menerima. Tahun 2019 ada cair dana hibah sebesar 1,5 miliar. Dan tahun 2020 sebesar 500 juta. Dari total 2 miliar ya. Tapi laporan penerimaan hanya sebesar 175 juta. Jadi ada dana menguap kelihatannya sebesar 1,825 miliar. Sangat besar ya. Nah, sekarang kata-kata saya ada kemungkinan, ini saya belajar untuk gunakan istilah hukum supaya jangan saya digugat. Kalau masih dugaan, mesti saya katakan ada kemungkinan ya. Saya tidak bilang ini pasti penggelapan, enggak ya. Ada kemungkinan atau petunjuk bahwa dugaan penggelapan ini benar. Karena bendahara ini diberhentikan untuk sementara oleh gereja. Makanya di sini disebutkan mantan. Mantan bendahara. Nah dia juga adalah seorang pendeta. Ya. Nah, tapi sekarang masalahnya pendeta Hannah Gadd ini memasukkan berita ini ke Facebook. Dan mantan bendahara itu menggugat dia melanggar undang-undang ITE. Pendeta Hannah Gadd sudah 2 kali dipanggil polisi dan akun Facebook maupun HP-nya disita. Dan pendeta Hannah Gadd ini terancam hukuman penjara. Saya sudah mengusahakan untuk mendapatkan pengacara dari Surabaya yang mau menangani secara free. Tapi tetap butuh tiket pesawat Surabaya Manado dan itu tidak murah. Dan juga hotel. Dan tentu saja masih butuh uang untuk menangani proses hukum dari pendeta Hannah Gadd ini. Sekalipun pendeta Hannah Gadd ini pendeta GPDI. Kalau saudara yang tidak tahu, GPDI itu singkatan Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Saya yang reform ini sebetulnya beda aliran ya. Ini Gereja Pantai Kosta. Saya reform.
Tapi saya tetap merasa harus membela atau mendukung dia. Jadi saya mau menggalang dana untuk kasus ini. Tapi saya pikir-pikir ada dua hal sedikitnya yang membuat saya menahan diri dahulu dalam urusan menggalang dana. Alasan pertama, saudara, mengapa saya menahan diri dulu? Kami baru melakukan 2 penggalangan dana dalam waktu yang berdekatan. Pertama untuk pendirian gereja di Papua, lalu saudara Almofu ini saya kira kalau tidak 3 atau 4 minggu yang lalu ya, baru dimulai. Lalu yang kedua kasus Patrick Smith yang digugat oleh pendeta Andi Simon. Ini juga baru berapa, 2-3 minggu. Dempet 2 penggalangan dana dalam waktu yang berdekatan. Sehingga saya merasa jemaat atau fund saya ini sudah diperas habis. Masa kan mau melakukan penggalangan dana ketiga. Lalu poin kedua, mengapa saya masih menahan diri? Karena saya merasa ada pendeta-pendeta yang kalau ditinjau dari sudut aliran, jauh lebih cocok untuk mendukung pendeta Hanagat dari GPDI ini. Pentakosta dan gereja Bethel dan sebagainya ya kurang lebih karismatik, begitu kan ya. Sekalipun beda organisasi, tetapi kalau ditinjau aliran sebetulnya sejalan tuh ya. Nah makanya pendeta-pendeta ini saya sebutkan, pertama adalah pendeta Andi Simon. Saya tahu pendeta Andi Simon ini dari gereja YHS, dan YHS itu Yusak itu kan menantunya pendeta Alex. Berarti YHS ini dulu pecahan dari Betani. Dan Betani ini dulunya GBI. Lalu yang kedua adalah pendeta Gilbert Lumoindong yang sampai sekarang masih GBI. Dan yang ketiga pendeta Joshua Tewuh, ini juga mantan GBI. Memang saudara, saya sudah sebutkan GPDI-nya Hanagat beda organisasi dengan GBI. Tapi tetap jauh lebih berjalan dengan GBI dibandingkan dengan saya yang reform. Jadi, saya pendeta Budi Arsali memohon. Kalau memohon bantuan untuk diri saya sendiri, saya tidak pernah mohon bantuan kepada siapapun. Kalau mohon, saya mohon kepada Tuhan. Tapi kalau memohon bantuan untuk orang lain, saya mau memohon. Jadi saya tegaskan lagi, saya pendeta Budi Arsali memohon kepada pendeta Andi Simon, pendeta Gilbert Lumoindong, dan pendeta Joshua Tewuh untuk mendukung baik secara pribadi dukungannya, dukungan keuangan, maupun melalui penggalangan dana di kalangan atau gereja masing-masing. Tentu juga doa dan sebagainya, tapi saya tekankan di sini dukungan keuangan. Untuk menolong rekan sekerja kita, pendeta Hanagat ini supaya jangan masuk penjara. Kalau kalian semua tidak setuju penggalangan dana Patrick Smith, itu masuk akal. Patrick Smith-nya berseterunya dengan pendeta Andi Simon. Tapi yang Hanagat ini tidak ada perseteruan apapun dengan Andi Simon, Gilbert Lumoindong, Joshua Tewuh. Malah kalau saya lihat di Facebook barunya ya, yang akun namanya kan disita dia buat baru. Saya kok melihat ada video dari pendeta Gilbert Lumoindong di sana. Berarti ada ngefansnya juga ke sana rasanya. Jadi karena tidak ada masalah dan kalian lebih sejalan dibandingkan saya karena saya reform, saya memohon kepada ketiga pendeta yang sudah saya sebutkan ini untuk menggalang dana. Sebetulnya mungkin kalau kalian mau sumbang besar pribadi saja sudah cukup, tapi ya
mau galang dana mengikut sertakan banyak orang itu lebih bagus lagi. Kalau saya bicara soal aliran, saya bukan mau mengkotak-kotakkan gereja, saudara ya. Saya cuma melihat misalnya dalam kasusnya Ruth dan Boas ya, Naomi dan sebagainya. Boas itu orang yang punya hak dan kewajiban menebus tanahnya Naomi dan sebagainya, maupun Ruth-nya termasuk semua. Tapi dia menahan diri karena dia tahu diri. Dia tahu ada penebus lain yang lebih dekat. Maka dia berikan haknya ke sana dulu. Kalau mau tebusan, itu hakmu, kewajibanmu. Penebus tidak mau, akhirnya Boas yang menebus. Nah, saya di sini tiru-tiru saja ya. Saya merasa 3 pendeta ini lebih dekat, lebih berhak, lebih berkewajiban. Saya mohon 3 pendeta ini mendukung masalah pendeta Hanagat dalam urusan pengadilan. Jadi saudara, sementara untuk jemaat atau fan saya mohon jangan memberikan dukungan dulu. Kita berikan 3 pendeta yang jauh lebih berhak dan jauh lebih wajib ini, juga jauh lebih mampu dalam keuangan dari kita, jauh lebih banyak fundnya atau jemaatnya dari kita, yang saya mohon untuk mendukung kasus pendeta Hanagat ini. Saya akan memberikan 1 ayat untuk kita renungkan bersama-sama. Ini bukan saya mau mengkhotbah 3 pendeta ini, saudara ya, tapi ya saya mau mendorong mereka dengan menggunakan ayat Alkitab, firman Tuhan. Namanya 3 pendeta kok, masa mereka enggak tahu, mesti tahu ayat inilah. Kisah Rasul 20 ayat 35 itu berbunyi, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya mengharuskan membantu orang-orang lemah ini bukan saya yang mengharuskan ya. Ini Paulus yang mengharuskan. Lalu saya ingin tekankan yang saya berikan warna merah. Dalam terjemahan LAI adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagian ini sudah diterjemahkan secara agak berbeda oleh Alkitab bahasa Inggris ya. King James, RSV, NIV, dan NASB menerjemahkan semua secara sama. It is more blessed to give than to receive. Adalah lebih diberkati untuk memberi daripada untuk menerima. Saya tidak tahu, saudara, ada berapa orang Kristen bahkan pendeta yang betul-betul dengan hati yang tulus bisa mengatakan amin terhadap kata-kata adalah lebih diberkati untuk memberi daripada menerima. Tapi kata-kata ini mutlak benar ya. Kalau ada orang tidak punya duit, saudara punya duit, saudara memberi. Saudara kepingin kasusnya dibalik. Ya apa enggak? Saudara jadi yang tidak punya duit. Orang yang tidak punya duit itu jadi yang punya duit. Lalu orang yang memberi, saudara menerima. Enak memberi atau menerima? Lebih diberkati yang memberi atau yang menerima? Kalau kita bisa memberi, lebih diberkati kita daripada kita menerima. Pendeta itu biasanya terus menerima. Itu memang berkat, bukannya tidak berkat. Itu memang berkat. Tapi kalau memberi, ayat ini mengatakan lebih diberkati. Jadi sekarang saya mohon 3 pendeta ini yang mungkin biasanya menerima. Sekarang saya tawarkan berkat yang lebih besar. Saya mohon ketiga pendeta ini memberi. Jadi boleh dikatakan berdasarkan ayat tadi ini,
Saya ingin bagi-bagi berkat yang lebih besar ini kepada ketiga pendeta ini. Pan saya jangan dulu, biarlah tiga pendeta ini yang beri dulu, mungkin sudah cukup, bahkan berlebih-lebih untuk menangani kasus pendeta Hanagat supaya jangan bisa masuk ke penjara. Persembahan harap ditransfer ke rekening BCA GKRI Golgota, desa saya sendiri ya, atas nama Chu Ming Chun, ini bendahara kita, nama Indonesianya Chandra Johan, tapi nama di BCA-nya ini pakai nama Tionghoanya Chu Ming Chun, nomor 3631422 185. Dan pada waktu saya mentransfer, harap pada pentransferan diberikan catatan Hanagat supaya kami bisa membedakan persembahan yang mana untuk Hanagat dan persembahan yang mana yang untuk gereja kami. Jadi tolong jangan lupa berikan catatan Hanagat supaya tidak kacau balau dengan persembahan yang lain yang ditujukan untuk gereja saya. Dan in case atau dalam kasus saudara tidak percaya saya, wah ini nanti dikorupsi Pak Budi, saya akan berikan pertanggungjawaban ya. Jadi itu semua akan diberikan secara transparan, pemberian saudara berapa, lalu saya transfer ke rekeningnya pendeta Hanagat ini berapa, pasti ada pertanggung jawab. Saya tidak akan korupsi duit 1 sen pun. Bahkan saya sendiri memikirkan mau memberi, tapi saya sudah katakan tadi, saya berikan kesempatan pertama kepada 3 pendeta ini beserta semua fans dan jemaat mereka untuk mendapatkan berkat yang lebih besar. Semoga 3 pendeta besar ini mau membantu dalam keuangan. Yang saya kira bagi mereka itu urusan kecil kalau duit seperti itu. Dengan rekan sekerja kita, pendeta Hanagat yang bisa bebas. Sekian permohonan saya, Pendeta Budi Asali.